Pada tahun 1950, Enrico Fermi dan rekan-rekannya sedang mendiskusikan keberadaan kehidupan ekstraterestrial di luar bumi. Pertanyaan yang diajukan oleh Enrico Fermi adalah, di mana semua orang? Pertanyaan sederhana ini dilontarkan karena seharusnya di alam semesta yang luas ini, seharusnya kehidupan itu sangat-sangat melimpah. Karena kalau dihitung dalam galaksi Bima Sakti sendiri, setidaknya terdapat 100 miliar hingga 400 miliar bintang. Dan di dalam Bima Sakti sendiri terdapat sekitar 50 miliar planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan 500 juta di antara planet-planet tersebut merupakan planet yang berpotensi layak huni. Melihat jumlah yang sebegitu besar banyaknya, sulit untuk membayangkan kalau kita benar-benar sendiri di alam semesta ini. Pertanyaannya, kenapa kita masih belum bisa menemukan peradaban lain di luar bumi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus sedikit membahas bagaimana kehidupan itu bisa terbentuk. Dalam kasus ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan itu bisa terbentuk di bumi. Karena pada faktanya, bumilah satu-satunya planet yang kita tahu mendukung kehidupan. Dan bahkan kehidupan itu tersebut eksis di dalam planet tersebut. Bumi sudah ada sejak 4, miliar tahun yang lalu. Dan sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu, planet bumi sudah layak dan siap untuk dihuni karena kondisinya sudah mendukung. Namun, fosil tertua mengenai kehidupan itu adalah strombolit yang berusia sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Untuk menjadi layak huni, sebuah planet itu harus memiliki beberapa persyaratan, misalnya seperti memiliki air dalam bentuk cair dalam planet tersebut, kemudian berada dalam zona layak huni atau Goldilocks zone. Kemudian planet itu harus memiliki atmosfer yang stabil serta memiliki perlindungan terhadap sinar radiasi yang dipancarkan oleh bintang induknya. Dan juga kita juga harus mempertimbangkan kondisi geologis yang sangat ideal bagi menunjang kebutuhan untuk mendukung sebuah kehidupan itu bisa muncul dalam sebuah planet. Nah, faktanya ilmuwan sendiri juga telah banyak menemukan planet-planet yang memiliki potensi untuk menjadi layak huni. Misalnya seperti Proxima Centauri b. Selain itu, planet Kepler 452b juga telah diidentifikasi sebagai kandidat potensial karena ukuran dan jaraknya mirip dengan bumi serta letaknya itu berada di dalam zona layak huni yang artinya mendukung air dalam bentuk cair. Nah, seandainya kehidupan di luar bumi itu beneran ada, kenapa sampai sekarang kita masih belum bisa menemukan kehidupan lain yang ada di alam semesta ini? Kenapa baru kita satu-satunya kehidupan yang baru kita ketahui sejauh ini? Nah, seharusnya kalau ada kehidupan lain di luar bumi yang memiliki intelijensi yang tinggi, setidaknya mereka itu harus memberikan clue karena banyak banget potensi-potensi kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini. Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, di sini aku akan menjelaskan beberapa hal-hal yang mungkin saja menjadi penyebab kenapa kita sampai sekarang masih belum menemukan kehidupan lain di luar bumi. Pada tahun 1961, seorang astronom bernama Frank Drake membuat sebuah rumus untuk menghitung kehidupan cerdas yang ada dalam galaksi kita. Rumus ini telah dievaluasi oleh banyak ilmuwan dan hasilnya menunjukkan bahwasanya kehidupan seharusnya sangat melimpah di dalam galaksi kita. Dua astronom menemukan bahwa kemungkinan adanya peradaban lain di alam semesta itu adalah 92%. Ini adalah angka yang sangat-sangat banyak sekali. Namun, mereka juga menemukan bahwasanya 92% planet yang mirip dengan bumi belum terbentuk dalam sejarah awal alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja kita hidup di antara era awal-awal kehidupan itu bisa terbentuk atau bisa dibilang kita terlalu cepat sebagai spesies yang memiliki kecerdasan. Mungkin saja kehidupan di luar angkasa itu memang ada, tapi mereka masih berevolusi atau mungkin mereka masih dalam kondisi keberadaan sangat primitif untuk bisa mengetahui keberadaan kita. Kita bisa saja menjadi kehidupan cerdas yang paling awal muncul di dalam galaksi kita. Meskipun manusia telah melakukan terobosan besar dalam bidang astronomi, pada faktanya kita masih belum bisa melakukan perjalanan antar bintang. Nah, untuk melakukan misi perjalanan ke luar angkasa, kita bahkan masih belum bisa untuk mengirim manusia atau setidaknya robot untuk melakukan eksplorasi keluar sistem bintang kita. Misalnya, Proxima Centauri b.
Ini merupakan sistem bintang terdekat dari tata surya kita. Jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya. Namun dengan warna antariksa tercepat yang pernah manusia buat sekalipun, yaitu Parker Solar Probe, kita untuk mencapai ke sana itu membutuh waktu sekitar 6.000 tahun lamanya. Jadi, walaupun kita telah melakukan berbagai macam terobosan dan inovasi dalam dunia teknologi, kita masih sangat kesulitan untuk mengeksplorasi luar angkasa. Mungkin saja kehidupan di dalam alam semesta ini sangat-sangat banyak, namun mereka seringkali terlalu cepat punah sebelum mereka itu berkembang. Ini bisa disebabkan oleh misalnya seperti bencana alam, tabrakan asteroid, atau bahkan perkembangan geologis dan evolusi yang malah menjerumus kepada kepunahan spesies-spesies yang ada dalam planet tersebut. Selain itu, apabila ada kehidupan cerdas di dalam planet tersebut, mungkin saja mereka punya insting untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Sama seperti kita melakukan banyak perperangan dalam sejarah umat manusia. Dan untungnya, kita belum pernah mencapai perang nuklir yang mungkin saja bisa menghancurkan dan meluluhlantahkan spesies manusia hingga punah. Nah, mungkin di planet-planet lain yang memiliki kehidupan cerdas, mereka malah terlalu gegabah dan malah membuat mereka itu meluncurkan senjata pemusnah massa mereka sendiri. Nah, dalam kasus kita sendiri, kita mempunyai bom nuklir. Kemungkinan bahwa kehidupan cerdas di luar bumi itu memang ada, tapi mungkin saja cara kita berkomunikasi dengan cara mereka berkomunikasi itu sangat berbeda. Mungkin saja kita mengirim gelombang radio kepada mereka, namun saat sampai di tempat mereka tidak bisa membaca karena cara mereka menggunakan teknologi itu sangat berbeda dengan cara kita menggunakan teknologi. Mungkin saja mereka bisa menerima, tapi mereka tidak bisa membacanya, atau bahkan mereka tidak bisa menerima sama sekali sinyal radio kita. Kita tahu bahwasanya sempat ada beberapa kejadian-kejadian para ilmuwan menangkap beberapa sinyal-sinyal yang dicurigai berasal dari kehidupan lain, misalnya seperti sinyal wow yang pernah ditangkap. Nah, ini merupakan kemungkinan yang paling menakutkan, namun juga di sisi lain juga paling menenangkan. Nah, kenapa menakutkan? Mungkin saja saat kita selama ini mencari kehidupan lain, ternyata memang tidak ada kehidupan lain di luar angkasa ini. Karena memang kita adalah satu-satunya kehidupan yang ada di seluruh jagat raya kita ini. Mungkin saja kita benar-benar sespesial itu. Mungkin saja bumi memang benar-benar memiliki komposisi yang sangat-sangat pas untuk mendukung sebuah kehidupan. Jadi mungkin saja hanya bumi yang memiliki kondisi yang benar-benar sangat-sangat mendukung kehidupan itu terbentuk dan bahkan mendukung kehidupan cerdas itu bisa muncul. Nah, di sisi menenangkannya adalah bahwasanya apabila kita benar-benar sendiri, kita bisa mengeksplorasi seluruh luar angkasa itu untuk diri kita sendiri dan untuk anak cucu kita nanti. Skenario ini, kita tidak akan mungkin mengalami skenario perbudakan atau mungkin invasi yang akan membuat nasib manusia itu sama seperti nasib penduduk Amerika yang diinvasi oleh bangsa Eropa. Namun, mungkin saja kehidupan di luar bumi itu benar-benar aja. Bayangkan dengan berbagai macam banyaknya planet yang memiliki potensi layak huni, dan bahkan itu baru di galaksi Bima Sakti. Bayangkan di berbagai galaksi-galaksi lainnya, mereka juga akan memiliki planet-planet layak huni seperti di bumi. Dan bayangkan kalau mungkin kita bayangkan berbagai macam galaksi itu memiliki planet-planet yang jumlahnya miliaran, ratusan jutaan yang memiliki planet seperti bumi. Dan melihat fakta-fakta ini, mungkin saja memang kita tidak benar-benar sendirian. Mungkin kita memang belum menemu aja. Dan kalaupun memang beneran ada, ya kita tinggal nunggu waktu untuk bisa menemukan kehidupan lain di luar bumi. Dengan berbagai macam kemajuan seperti dalam bidang astronomi dan bahkan AI yang bisa membantu kita untuk menemukan kehidupan lain di luar bumi, kita manusia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar di masa depan. Saya Michael Pandia, and keep education. Bye.